selamat beraktivitas. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan ngobrol bareng dengan tema mengulik film Tilik bersama Ning Atika. Seperti yang kita tahu ya, kalau film Tilik itu diperankan oleh seorang yang berasal dari Yogyakarta bernama Siti Fauziah atau biasa kita tahu sebagai Bu Tejo. Seperti itu ya. Nah, film Tilik itu memerankan ibu-ibu pengajian yang banyak itu mau menjenguk seorang bu lurah dengan mengendarai truk yang disopiri oleh gotrek, itu yang disebut. Nah, dalam film itu kita tahu kalau kita melihat film itu seolah-olah itu adalah seorang Bu Tejo sedang menggibah bersama teman-temannya selama perjalanan menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Bu Lurah. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan kali ini, ngobrol bareng kali ini, kita akan sedikit membahas tentang film itu. Pada Ning Atika dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita sepakat dulu ya Mbak Fitri. Ya. Kita sepakat dulu bahwa saya maunya kita satu kata bahwa film Tilik ini hanya sebuah film, hanya sebuah produk visual yang tentu pembuatannya mempunyai sebuah tujuan. Tujuannya untuk memberikan pesan, apa pesan yang ada di film itu agar bisa tersampaikan kepada penontonnya. Jadi yang akan kita bahas di sini bukan produknya, bukan filmnya, tapi esensi apa yang ada di dalam film tersebut. Jadi nanti biar nggak ada yang baper atau nggak ada yang Nggak ada yang salah tersinggung, ngomong, ya. gitu ya. Nah, terkadang dalam sebuah film itu tokohnya itu hiperbola Dilebih-lebihkan. dilebih-lebihkan seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita sepakat ya kalau yang kita bahas bukan filmnya, tapi apa isi dari film tersebut. Hikmah di baliknya. Iya. Oke. Pertanyaan tadi kenapa Mbak Fitri? Iya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, di film Tilik itu kan ada beberapa karakter ya. Ada Bu Tejo, ada Yuning, ada Yusan, ada Gotrek. Fikri, ya ada Gotrek juga. Dan yang dibicarakan itu ada Fikri, anaknya Bu Lurah itu, sama Mbak Dian. ada Mbak Dian. Nah, menurut kita sebagai makhluk sosial itu bagaimana Pak? Kita memandang bahwa adanya hubungan sosial itu yang digunakan untuk membicarakan orang lain di dalam film itu. Oke. Nah, jadi dalam film ini itu saya melihat sisi yang bisa kita tangkap gitu ya. Ada sisi baik dan ada sisi yang kurang. Tentu saja kembali kepada kesepakatan kita bahwa baik bukan filmnya, tapi baik atau kurang baik itu bukan filmnya, tapi baik untuk kita contoh seperti itu ya, ataupun tidak baik untuk kita contoh. Kita ke yang baik dulu. Itu menggambarkan sebuah sosialisasi. Seperti yang kita tahu kalau manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga tidak mungkin seorang manusia itu hidup tanpa kerjasama dengan orang lain. lain. Ini contoh kecilnya saja, kita gini ngobrol gini loh. Iya. Orang itu kalau ngomong itu kan pasti butuh orang lain toh, Iya, betul untuk untuk didengarkan, untuk diajak Iya. ngobrol. Kita senyum itu juga butuh orang lain untuk iya. diajak senyum gitu. Nggak mungkin Kalau- senyum sendiri. kalau orang itu ngobrol sendiri apa senyum sendiri itu kan bahaya tuh. Oke. Nah, jadi kita itu nggak bisa dipungkiri kalau manusia itu
membutuhkan kerjasama dengan orang lain, yang seperti itu. Dalam Iya. Al-Quran pun dan dalam hadis sudah banyak sekali keterangan yang menjelaskan tentang bagaimana cara dan aturan kita untuk bermuasyarah atau bersosialisasi, yang dalam film Tilik ini mengarah kepada muasyarah terhadap tetangga. Iya. Intinya bahasa sederhananya awake dhewe iki sing apik karo tanggane, ngeten. Iya. Kalau bahasa Al-Qur'annya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Jadi berbuat baik pada tetangga itu jaminannya iman. Kalau kita Iya. kalau kita itu merasa orang yang beriman kepada Allah, ya sing apik karo tanggane, ngeten. Iya. Lah apik karo tanggane itu caranya piye kan gitu. Ada banyak sekali caranya. Di situ di film itu digambarkan dengan nyambangi tanggane sing sakit. Sakit, lurah itu, iya. nggih. Jadi salah satu cara berbuat baik dengan tetangga itu, kalau tanggamu sakit sambangono, Iya. ngeten. Kalau kesusahan ya dibantu gitu. Itu cara berbuat baik, salah satu cara. Sebenarnya masih ada banyak. Ada satu cerita yang sangat masyhur di kalangan orang Islam itu, Kanjeng Nabi ini udah ada tonggo, Iya. dimana kalau beliau itu pergi ke masjid itu mesti Dilempari. dibandemi, nggih, Iya. gitu ya. Itu sudah ceritanya sudah masyhur sekali. Kadang diludahi. Iya. Kadang-kadang ada cerita itu ada yang bilang dilempari teletong, ngoten nggih. Iya. Tapi Kanjeng Nabi juga tidak pernah marah. Bahkan suatu hari ketika beliau itu miyos, kok gak enek sing bandemi aku kan, ngoten Iya. nggih. Justru merasa aneh. Lele awake dhewe gak enek sing bandemi. Iya. Terbiasa di aman. gitu Tapi kalau kan. Kanjeng Nabi tidak begitu. Iya. Begitu tahu nggak ada yang bandemi, penasaran malah iki wonge nang ngendi kan ngoten. Akhirnya disambangi ke rumahnya. Dengar ternyata sakit. Sakit malah disambangi kan ngoten. Padahal itu orang yang Biasa mendoliminya nggih, gitu. yang jahat, tapi sama Kanjeng Nabi tetap disambangi. Itu sebagai contoh lah. Kalau kita itu merasa umatnya Kanjeng Nabi, harusnya bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Yang jahat aja ya, kasarnya yang jahat aja disambangi, diapii kali Iya. Kanjeng Nabi, apalagi kalau Yang tetangga baik. kita itu yang baik. Apa meneh kalau tonggo itu sik dulure. Nah, itu lebih kalau berbuat baik itu harusnya lebih ngaten nggih. Iya. Itu satu aspek yang bisa kita ambil, bisa kita contoh dari film Tilik, yaitu solidaritas. Iya. Bahkan di situ urunan Nggih, urunan untuk membayar gotrak itu dan untuk nyambangin nyambangin itu nggih. saking itu tingginya solidaritas. Alhamdulillah kita itu tinggal di Indonesia, Mbak Fitri, di mana Iya. nopo di Indonesia itu khususnya di desa itu solidaritasnya masih tinggi Kental. sekali, teko sliro kan, masih guyup lah ngaten nggih. Iya. Itu hal yang harus selalu kita jaga, untuk selalu berbuat baik, selalu berhusnudon terhadap orang lain. Ngaten. Iya. Selanjutnya pada film itu kan dijelaskan ada Butejo, ada Yuning, Iya. itu yang saling berdebat. Itu bagaimanakah kita menyikapi tentang itu? Nggih. Nah, itu tadi sisi baik nggih dari Iya. film tersebut. Iya. Nah, tapi kita juga tahu kalau di situ ada yang kurang baik seperti Iya. itu ya, kurang baik untuk kita tiru. Nah, Iya. seperti itu. Lah, sudah jelas, semua sudah tahu yang kurang baik itu yang gosipnya itu tadi loh. Iya, yang gosipnya itu. Yang gosipnya itu tadi loh, gosip. Memang sudah umum, sepertinya sudah rahasia umum. Apalagi perempuan nggih. Wong wedok niku lek pun nglumpuk, ngoten. Nggih. Mesti ke ujung-ujungnya biasanya ngerasani. Iya, ngoten. seolah itu menggambarkan keadaan kita semua. Ya,
itu memang karena tema yang diambil mungkin ringan nggih, dan Iya. sering terjadi di sekitar kita. Jadi mudah saja diterima oleh masyarakat apa pesan yang ada di film itu. Dan, nah, tinggal kita ketika melihat sebuah produk itu bisa nggak menyaring, memfilter ini baik untuk kita pakai, kalau yang ini tidak baik untuk kita pakai. Nah, itu kan hanya film itu hanya penggambaran dari ada sisi yang kita, baik, keseharian kita. nah, keseharian orang itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tinggal kita aja mana yang bisa kita pakai baik untuk kita dan masyarakat, mana yang sekiranya tidak baik. Dan gosip itu ya, yang nggak baik ya jelas itu gosip Iya. itu. Terus dasarnya juga belum jelas, masih hoax, disebar-sebarno. Iya. Itu ya, itu nggak baik, ya sebaiknya nggak usah diikuti. Gitu. Bagian gibah itu ya, nanti kalau misalkan itu kan ada kan di bagiannya kalau pas Putejo sama Yuning sama Yusam itu gibahkan Dian itu berdasarkan Foto-foto. online, berdasarkan ya foto-foto yang ada di internet, ada di YouTube, ada di Facebook itu kan. Iya. Kalau itu misalkan kita kan sekarang kan apalagi terkena pandemi ini, kita kan harus berhadapan dengan online. Bagaimanakah kita cara menyaring apakah itu hoax atau tidak? Seperti itu. Nggih. Gini, di zaman sekarang, apalagi sekarang itu teknologi sudah semakin canggih. Iya, sangat canggih. Orang itu sepertinya jadi nggak punya rahasia. Semua rahasianya itu bisa Di-upload langsung. upload. Anaknya sakit diupload, begini diupload. Jadi semua orang itu jadi tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, itu sepertinya orang-orang itu Sudah tahu, sudah iya. tahu. Kadang bukan kita ke pasar tiba-tiba ada yang moto Iya. kayak gitu ya, ada yang moto kemudian diupload di grup. Ada Nah, mata-mata, ada netizen. seperti itu. Nah, gibah pun sekarang tidak hanya ada di dunia nyata, di dunia maya. Sekarang gibah itu sudah naik level. Iya, kita bisa mengetikkan sesuatu untuk bicarakan tentang lain. Semua orang sekarang bebas berkomentar terhadap kita, seperti itu ya. Iya. Nah, jadi untuk mengetahui itu hoax atau tidak, kalau untuk berita-berita yang menyangkut umum seperti berita negara dan seperti itu mungkin ada servernya. Tapi kalau untuk berita sekitar tetangga, tentu kita tidak bisa server mencari kebenaran itu hoax atau tidak. Nah, yang pasti, kalau kita mendengar satu berita, tentu yang paling baik adalah kita tabayun dulu apakah benar seperti ini atau tidak. Jangan kesusu disebarkan. Memang kadang menjadi orang yang pertama tahu itu sebuah sensasi yang luar biasa. Iya. Tapi tentu itu harus kita redam sebelum kita tahu apa yang kita terima itu adalah sebuah kebenaran. Karena kalaupun kita tahu itu sebuah kebenaran tapi itu adalah aib, lebih baik kita tidak usah menyebarkan. Iya. Jadi kalau kamu tahu aib saudaramu, lebih baik hentikan di kamu saja, tidak usah ikut Menyebarkan. seperti itu. Jadi kita langkah pertama untuk mengetahui itu hoax atau tidak tentu tabayun. Kalau tetangganya, ya kita tanya pada tetangganya apa benar seperti ini. Itu kalau kita ingin tahu. Kalau kita tidak ingin tahu ya sebaiknya kita diam aja. Kita diam aja. Itu Disimpan untuk diri sendiri. itu betul apa enggak ya wis, bukan urusan kita, sepertinya kan seperti itu ya. Yes, nggak usah ikut menyebarkan, nggak usah ikut ngurusi. Terus bagaimana kalau misal ada tetangga yang tanya tentang misalkan kondisi Dian itu bagaimana? Misalkan dalam film Putejo itu kan. Terus kita itu kan ada ungkapan ya, kul sadiqan walau kana murran. Gitu kan, itu bagaimana menyikapinya kita? Katakanlah kebenaran walaupun itu sesuatu yang pahit. Seperti itu ya. Ingatan. Katakanlah kebaikan walaupun itu pahit. Tapi itu pun ada batasnya. Kalau suatu kebenaran itu kita ungkap sehingga menguap aib
seseorang itu Iya. lebih baik kita diam, ngeten. Karena kita tidak punya hak untuk menghakimi seseorang, kita tidak punya hak untuk mengatakan itu dosa. Iya. Nah, karena segala sesuatu yang dilakukan seseorang itu pasti ada latar belakang, pasti ada tujuan. Iya. Tujuan itu bisa tampak, bisa ada di dalam hati. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di yang Dalam diingatkan hati, dia. iya. Seperti kalau ada misalnya seperti yang gampang saja, Abu Thalib pamannya Kanjeng Nabi. Secara lahiriah mungkin beliau itu sedo dalam keadaan belum Islam, tapi kita nggak tahu kan, ngeten nggih? Iya. Kita nggak tahu apa beliau itu sudah syahada di dalam hati atau bagaimana. Tugas kita adalah husnudzon. Karena husnudzon itu sudah selamat. Daripada kita husnudzon, baik hasilnya tidak sesuai ekspektasi itu malah jadi dosa. Jadi walaupun kita tahu kebenarannya seperti itu, ketika orang tanya, kita tidak harus selalu ikut pada hadis itu dan mengatakan kebenarannya. Kalau memang itu kita anggap kebenaran yang kita ungkap akan membuat keburukan, sebaiknya apalagi itu menyangkut Orang aib orang lain, sebaiknya kita diam dan menyimpan rahasia orang lain untuk diri sendiri. Kita pun kalau mengungkap kejelekannya juga tidak mau kan Mbak, makanya kita juga harus menjaga aib orang lain. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menyimpulkan bahwa dalam film Tilik itu kita mengungkap esensinya. Kita itu tahu ada sisi buruk, ada sisi yang baik seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar mengambil hikmahnya. Dalam film itu kita ini diajarkan untuk ini saling solidaritas, sosialisasi yang tinggi gitu ya. Selain itu kita juga harus menjaga apa yang harus kita omongkan. Kita itu nggak boleh kan kita mengumbar aib kepada orang lain, mengumbar aib orang lain kepada tetangga misalkan. Soalnya kenapa? Kita sendiri itu tidak tahu, kita sendiri itu tidak mau kalau aib kita itu diumbar-umbar oleh